yang terkasih dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Saline Parasi, Pendeta Pelum GPIB dalam Night Call GPIB, Senin 29 April 2024. Sahabat GPIB yang terkasih, sepanjang hari ini kita telah disertai dan diberkati Tuhan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Karena itu, marilah kita mengucap syukur kepadanya dengan memberi diri untuk disapa oleh kebenaran sabdanya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan sukacita kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang karya kami hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan berkenan di hati Tuhan dan menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami Tuhan dengan firman-Mu, bimbinglah kami agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan akal budi kami, sehingga kami juga mampu menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup sehari-hari. Bersabdalah ya Allah, demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, bacaan Alkitab pada malam ini terambil dari Injil menurut Matius pasal 20 ayat 11 hingga 12 yang menyatakan, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus, berbahagialah kita yang menyambutnya dengan iman. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih, siapakah di antara kita yang tidak pernah menggerutu atau bersungut-sungut? Tentu tidak ada, bukan? Setiap kita pernah bersungut-sungut, baik terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Dalam perumpamaannya tentang orang-orang upahan di kebun anggur, Yesus memperlihatkan bahwa sungutan di kalangan bangsa Israel pada masa itu seringkali terjadi karena mereka tidak memahami karakter Allah yang penuh kasih dan murah hati sebagaimana tampak dalam karya misioner Yesus. Kebanyakan di antara mereka mengira bahwa Allah hanya mencintai Israel yang adalah keturunan Abraham dan yang percaya kepadanya karena iman turun-temurun yang diwariskan kepada mereka. Mereka juga mengira bahwa kasih Allah berlaku karena mereka taat pada Taurat, melaksanakan segala tuntutan dan bekerja keras untuk memenuhi segala tuntutan Taurat. Mentalitas yang demikian ditolak oleh Tuhan Yesus yang notabene adalah Sang Firman yang menjadi manusia dan datang ke dalam dunia untuk menyatakan kasih Allah yang sempurna, tanpa syarat dan tanpa batas. Dalam karya misionernya, Yesus memperlihatkan bahwa keselamatan bukanlah karena upaya manusia, bukan karena ketaatan pada hukum Taurat, ataupun melaksanakan sunat, melainkan karena kasih karunia Allah. Ketaatan kepada Taurat ataupun melaksanakan tradisi yang lain, itu semata-mata adalah respon atas keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Kemurahan hati Tuhan dan kasih Allah yang tanpa syarat, tanpa batas itu tampak dalam karya misioner Yesus, di mana ia menunjukkan bahwa Allah tidak hanya murah hati kepada orang-orang saleh, tetapi juga kepada orang-orang berdosa seperti para pelacur dan pemungut cukai. Itulah sebabnya Yesus menyatakan seruan pertobatan, bahkan berita pengampunan atas dosa-dosa mereka. Ia bahkan sedia makan bersama-sama dengan mereka sebagai tanda pulihnya relasi mereka dengan Allah dan sesama manusia. Yesus juga menunjukkan bahwa Allah murah hati, tidak hanya kepada orang-orang yang sehat jasmani dan rohaninya, tetapi juga kepada mereka yang sakit, yang mengalami gangguan kejiwaan, yang menyandang disabilitas, bahkan terikat oleh kuasa kegelapan. Itulah sebabnya Yesus menyembuhkan dan melepaskan mereka. Demikianlah karya Yesus menjadi bukti bahwa
kasih Allah melampaui segala bentuk keterbatasan dan kelemahan manusiawi setiap orang. Sejalan dengan itu, Yesus juga memperlihatkan bahwa Allah juga murah hati, tidak hanya kepada orang-orang kaya, tetapi juga orang-orang miskin yang lemah. Itulah sebabnya ia menyampaikan seruan kepada mereka semua agar tidak khawatir tentang apapun juga. Sebab Allah sanggup mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan. Ia bahkan mengendalikan hari esok sehingga setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya memiliki masa depan. Demikian pula pelayanan Yesus di kalangan orang-orang miskin menegaskan keberpihakan Allah kepada mereka yang menjadi korban kekerasan, ketidakadilan, eksploitasi, dan penindasan. Bahkan penolakan keberpihakan Yesus kepada orang-orang miskin menjadi sebuah penolakan terhadap narasi-narasi keliru di masyarakat pada saat itu yang selalu merelasikan kemiskinan dengan kutukan atau hukuman. Bagi Yesus, kasih Allah berlaku bagi semua orang tanpa syarat, tanpa batas. Dalam terang karya misioner Yesus inilah maka kita mampu untuk memahami perumpamaannya tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Kalau kita membaca Injil Matius pasal 20, maka di sana Yesus memberikan gambaran yang jelas tentang pribadi Allah yang penuh kasih dan murah hati. Karya keselamatan Allah aktif di tengah dunia. Dia laksana pemilik kebun anggur yang mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Mencari, menawarkan, memberi pekerjaan, bahkan menghargai kesediaan mereka untuk bekerja. Artinya, Tuhan mencari orang-orang dan mau menyelamatkan mereka. Bahkan ia memberikan keselamatan sebagai upah dari kesediaan mereka, dari ketaatan mereka, dari pekerjaan mereka. Karya keselamatan menurut Injil Matius pasal 20 juga digambarkan oleh Yesus. Keselamatan Allah itu berlaku di sepanjang masa. Gambaran ini tampak jelas dalam sikap pemilik kebun anggur yang pergi pagi-pagi benar, pukul 9 pagi, pukul 12 siang, pukul 3 petang, dan pukul 5 petang untuk mencari banyak orang datang bekerja di kebun anggurnya. Karya Allah yang menyelamatkan manusia juga berlangsung bagi siapa saja. Di sini dikatakan ada yang bertobat dari awal, itu digambarkan sebagai orang yang bekerja di kebun anggur pagi-pagi benar, tapi ada juga yang diselamatkan karena mereka bertobat belakangan gitu ya, yang diibaratkan sebagai para pekerja yang baru datang bekerja di kebun anggur Tuhan pukul 5 petang. Dan mereka semua mendapatkan upah yang sama, yaitu keselamatan, yang di sini digambarkan dengan upah 1 dinar. Yesus mau mengatakan kepada para pendengar dari perumpamaannya bahwa kasih Allah itu tidak bergantung pada durasi, kapan kita merespon kasihnya atau kapan kita datang kepada Tuhan. Tapi kasih karunia itu berlaku kepada siapapun dan kapanpun kita merespon kebaikan Tuhan. Contohnya adalah penjahat di Golgota yang percaya kepada Yesus, dan detik itu juga Yesus berkata, "Hari ini pun engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Seorang penjahat sudah hampir putus napas dan tidak punya kesempatan untuk berbuat baik. Satu-satunya yang bisa dia andalkan untuk mendapatkan keselamatan adalah kasih Tuhan di dalam Yesus. Kasih Allah luar biasa, tanpa syarat, tanpa batas, sempurna, penuh dengan kemurahan bagi kita semua. Karena itu sebagai orang percaya kita diingatkan agar jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, maka kita sadari betul itu adalah respon atau ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah lebih dulu menyelamatkan kita. Jangan pernah menuntut kepada Tuhan upah yang lebih besar ketimbang orang lain karena kita melakukan sesuatu yang mungkin menurut pandangan kita jauh lebih banyak dibandingkan orang lain. Ingatlah bahwa
Tuhan mengasihi semua orang dan Dia mengasihi kita sesuai dengan kemurahannya. Kita diberkati, kita disertai. Jangan bersungut-sungut untuk berkat yang kita terima ataupun yang diberikan Tuhan kepada orang lain. Yakinlah bahwa Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi masing-masing kita. Karena itu kalahkanlah godaan untuk bersungut-sungut dan belajarlah untuk selalu percaya dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ketimbang kita menghakimi kasih karunia Tuhan, mintalah kepadanya apa yang kita butuhkan dengan iman bahwa Dia menyediakan yang terbaik tepat pada waktunya. Peganglah janjinya bahwa Dia tidak akan memberi batu kepada kita anak-anaknya yang meminta roti, dan tidak pula memberi ular pada kita anak-anaknya yang meminta ikan. Sebab Tuhan adalah Bapa yang baik bagi kita semua. Pesan yang berikutnya adalah berhentilah bersungut-sungut di media sosial. Bawalah segala kesusahan dan harapan kita kepada Tuhan di dalam doa. Yesus mengajarkan supaya kita menyampaikan apa yang menjadi kerinduan kita di dalam kamar. Sebab relasi atau spiritualitas kita dengan Tuhan bukanlah untuk dipublikasikan, melainkan untuk dihayati, dinikmati bersama dengan Tuhan. Bersungut-sungut di media sosial hanya membuka aib dan menambah kerumitan persoalan. Tetapi doa yang tekun di hadirat Tuhan tidak akan sia-sia. Mengapa? Tentu saja karena Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa orang-orang yang percaya dan dekat kepadanya. Bukankah Yakobus dalam suratnya pernah berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pelajaran yang berikutnya adalah berhentilah bersungut-sungut, sebab jika kita terbiasa melakukannya, maka sikap demikian akan menjadi karakter yang buruk yang bisa merusak damai sejahtera baik diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Bahkan lebih daripada itu, sikap suka bersungut-sungut dapat membuka peluang bagi si jahat untuk mencobai hati kita dan membuat keinginan hati kita semakin kuat untuk meragukan kasih dan kuasa Tuhan, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang dibenci oleh Tuhan. Jika hal itu terjadi, segeralah kembali kepada Tuhan dan mintalah agar Dia mengampuni dan menambahkan iman kita kepadanya, sehingga kita mampu untuk mengucap syukur untuk setiap karunia yang Dia beri dan tidak bersungut-sungut. Percaya saja bahwa apa yang kita terima hari ini cukup dalam kasih karunia Tuhan, dan Tuhan menyediakan keselamatan kekal bagi kita semua yang percaya kepadanya. Mari kita meminta kepada Tuhan juga untuk menguji hati kita, supaya kita ditolong untuk mengetahui apa sih sesungguhnya akar dari sungut-sungut kita kepadanya. Dan lebih daripada itu, minta juga pertolongan Tuhan supaya Dia mengganti segala kekecewaan dan ketidakpuasan kita terhadap kasih karunia Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera. Hanya dengan demikian maka kita mampu untuk bergembira menyaksikan kasih setia Tuhan dalam kehidupan sesama dan tidak akan tergoda untuk cemburu ataupun iri hati karenanya. Karena bukankah masing-masing kita dikasihi Allah? Demikianlah firman Tuhan bagi kita malam ini. Mari berhenti bersungut-sungut dan belajar untuk mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk selalu bersyukur atas segala kebaikan-Mu, menghitung berkat-berkat Tuhan sehingga kami boleh terhibur dan percaya bahwa sama seperti Tuhan memelihara hari-hari hidup kami di masa lalu, dan di hari ini, maka Tuhan juga mengendalikan hari esok dan mencukupkan segala yang kami perlu. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mengucap syukur dan bersuka cita, bergembira untuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan orang lain. Karena Tuhan murah hati, demikian juga Tuhan tolong kami untuk bersikap murah hati. Jangan biarkan pikiran kami dipenuhi dengan perasaan-perasaan eksklusif, melainkan biarlah karya keselamatan Tuhan boleh kami wartakan dalam tutur kata dan perbuatan serta pelayanan kami. Melaluinya banyak orang boleh mengenal dan percaya pada Tuhan dan memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan kami bukan karena kekuatan kami melakukan pekerjaan-pekerjaan baik,
sebab dalam kelemahan kami seringkali gagal melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ajar kami Tuhan untuk selalu rendah hati di hadapan Tuhan, tidak bersungut-sungut untuk kasih karunia Tuhan, dan tetap percaya Tuhan pelihara kehidupan kami, dan kami punya masa depan dalam kasih dan karunia Tuhan. Dalam iman ini Tuhan kami akan beristirahat. Biarlah Tuhan melindungi kami dari segala yang jahat, supaya esok kami juga boleh menikmati akhir pekan dengan sukacita. Kami haturkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, demikianlah Night Call GPIB. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian.